Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala aidan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, nikmatnya kepada kita semuanya. Wabil khususan pada sore hari ini, yaitu adalah nikmat kesempatan, nikmat kesehatan yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, tiada tara, tidak bisa kita nilai satu persatu. Ini adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, dan mudah-mudahan dengan kita menjalankan salah satu kewajibannya dengan melaksanakan sholat maghrib berjamaah, mudah-mudahan ini adalah termasuk dari bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya insyaallah kita termasuk digolongkan menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasuluna Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada istri-istri beliau, kepada seluruh umat Islam yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita sampai akhir hayat kita termasuk orang-orang yang mencintai sunnah-sunnah beliau, yang senantiasa diberi kekuatan untuk menjalankan apa yang diajarkan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita hanya mengharap syafaat dari beliau ketika tidak ada syafaat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ya, kepada wabil khususon keluarga besar jamaah Masjid Darul Ilmi dan seluruh jamaah yang biasa sholat di sini, dan juga kepada seluruh santri-santri yang biasa juga ikut kajian. Ya, apabila selama kita berinteraksi mendapati satu kesalahan, mudah-mudahan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, kan,
Baru saja saya membuka pesan WhatsApp dari kawan saya. Ya, mungkin beliau pernah ke sini, Ustadz Ridwan. Ya, dari rumah Quran di sini, Pak. Ya, beliau sekarang sedang sakit. Padahal di hari Sabtu Ahad, ya Ahad lalu saya berjumpa dengan beliau sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, sempat saya ngobrol bertemu di gedung apa itu IPHI Surakarta karena sama-sama menghadiri undangan pernikahan. Ternyata hari ini saya mendapatkan kabar beliau sedang dirawat ya di Rumah Sakit Bojonegoro ya, Jawa Timur ya. Ini mohon doanya kepada seluruh jamaah dan santri-santri agar beliau diberikan segera kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesembuhan yang sempurna. Berikut juga kepada seluruh kaum muslimin, mungkin ada keluarga kita yang sakit, anak kita, mungkin istri kita atau yang lain, atau keluarga kita yang ada di jauh. Mudah-mudahan yang saat ini sedang sakit kita doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lekas mengirimkan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang baik ini saya akan mengutip satu ayat Allah Subhanahu wa taala tentang bersegera untuk meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan agar bersegera mengerjakan kebaikan dan berlomba untuk memperoleh derajat takarub, yaitu orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah sekalian, tidak ada yang terbebas dari kesalahan. Ya. Jadi kita hidup di dunia ini pasti pernah melakukan khilaf, pasti pernah melakukan salah. Dan kata Rasulullah, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan maka ia iringi dengan kebaikan. Ya. Juga ketika kesalahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera bertaubat kepada Allah. Gitu. Nek kula mirengke Kiai Jawa Timur gitu. Sebenarnya orang yang melakukan kesalahan itu orang yang bahaya, atau mungkin lebih gimana lebih mengkhawatirkan ya. Ini didefinisikan dengan kalimat itu sulit. Itu yang berpotensi besar melaksanakan kesalahan itu adalah sebenarnya orang-orang yang paham, orang-orang yang pandai. Ini ada kata Gus ya, salah satu Kiai Rahmat Samsudin yang beliau sekarang di Ponorogo. Beliau selalu mengatakan, berpesan kepada saya, sebenarnya orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang berbahaya adalah ketika orang yang melakukan maksiat kepada Allah itu adalah orang-orang yang paham, orang-orang yang mengerti tentang hukum. Kenapa? Karena maksiatnya pasti akan besar. Karena dia tahu caranya bagaimana untuk bertaubat kepada Allah. Ya, tapi nek orang-orang yang memang tidak tahu, dia akan terbebas dari hukum sebenarnya. Maksudnya dari hukum Allah karena tidak tahu. Gitu kan. Tapi bagi orang yang tahu, ya, wah, memandang perempuan yang sedang membuka aurat
tidak memakai kerudung kan dilarang gitu kan. Alah, mungkin guyonan istighfari ngilang dhewe gitu kan. Astagfirullah itu. Engko diwudoni pun luntur ya gitu kan. Jadi kadang-kadang ya, dosa itu mungkin diistighfari lah suwe-suwe hilang dhewe. Dan ini guyonan itu. Tetapi ketika kita pikir betul juga. Karena memang sesungguhnya penghapus dosa baik yang kecil atau yang besar itu akan terkikis dengan diikutinya dia melakukan perbuatan yang baik. Ya, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar sebanyak-banyaknya. Ya, hanya mengharap ampunan Allah. Kan bahaya, Pak. Bagi orang yang tidak paham nggak ngerti. Sembarang pokoknya saya seperti ini. Ya. Wah. Jadi kadang-kadang seperti itu. Memang betul yang kita lihat ya, mereka yang sering melakukan kemaksiatan itu adalah orang-orang yang paham sebenarnya. Ya. Karena sudah tahu engkau tak seperti ini gitu kan. Ini tafsir dalam surah Al-Imran. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat kesalahan segera meminta maaf. Nah, ini saya membahas tentang yang berjalan di tengah-tengah masyarakat kita tentang halal bihalal gitu kan. Masih banyak orang yang memperdebatkan bagaimana hukumnya gitu kan. Ya, kita memang menjadi satu adat yang di dalam syariat itu memang tidak dilarang. Yang dilarang adalah ketika kita halal bihalal campur baur. Yang laki-laki dengan perempuan yang bukan bukan muhrimnya, kemudian dia bersalam-salaman, itu kan menimbulkan dosa. Ya, tetapi memaafkannya itu maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mayoritas masyarakat Indonesia ini, terutama di Jawa, ketika merasa dirinya melakukan salah, ya, dia sulit untuk meminta maaf. Sekarang pertanyaannya, lebih sulit mana antara meminta maaf dan memaafkan? Sulit mana, Mas Sandri? Memaafkan ya. Ya. Tapi dalam hadisnya Rasulullah, barang siapa yang di antara dua insan dia saling berseteru, saling melakukan kesalahan, barang siapa yang pertama kali mengucapkan maaf, maka dia yang diampuni dosanya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam muslim dengan muslim batasnya 3 hari saja, tidak boleh lebih, gitu kan? Yang sudah ya sudah, berikutnya kita membuka lembaran yang baru, ya, meminta petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh kesalahan itu kepada sesama manusia, maka kita meminta maaf kepada manusia. Ya, terkadang kalau kita melihat mengukur kebahagiaan, sebenarnya mendapatkan maaf itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Coba jangan bayangkan, Pak, sebelum kita meminta maaf itu nggih, atine rasanya dongkol gitu kan. Bahkan seperti ada beban berat di dalam hati. Napa melih yang mau memaafkan, jane aku jek mangkel banget tapi wonge wis njaluk maaf. Padahal kita tahu hadisnya, nek ora tak maaf ke saya termasuk orang-orang yang zalim. Nggih, termasuk orang-orang yang zalim. Allah saja Maha Pemaaf, masa saya enggak? Cuman kadang-kadang manusia itu butuh waktu. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun kesalahan yang dilakukan oleh manusia, ya, sebelum nyawa ya berada di kerongkongan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuninya, kecuali satu, dosa syirik, ya, sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kadang-kadang sederhanalah contohnya, ya, bahagia tentang
nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama nikmat. Contoh yang pertama. Ya, mungkin kita mendapatkan door prize ya dari salah satu bank. Selamat Pak, jenengan dapat undian door prize berupa motor baru. Ya, motor baru, merek terbaru kan gitu. Silahkan diambil ke bank, kantor bank tersebut, itu kan. Ini kira-kira seneng nggak Pak? Seneng nggak kira-kira? Ya, selama sekian lama ya, kita menabung, adalah karena keberuntungan. Kadang-kadang hadiahnya itu ada umroh, kadang-kadang dapat doorpress apa gitu. Nah, kali ini kita mendapatkan doorpress sepeda motor baru. Kira-kira bahagia nggak? Seneng. Sekarang pertanyaannya, lebih bahagia mana ketika kita mendapatkan door prize dari bank yang berupa motor tadi, ya, dengan mendapatkan satu kabar, mungkin saat itu sedang anak kita atau anggota keluarga kita yang sedang sakit parah dan sedang di rumah sakit, kemudian kita dapat kabar, alhamdulillah Pak, putrane sekarang sudah sembuh dan boleh dibawa pulang. Kira-kira jenengan kebahagiaan doa ini pilih mana Pak? Ya, pasti lebih senang mendapatkan kabar bahwa putranya sedang sembuh dari sakitnya. Subhanallah. Bahkan mungkin saat pulang dia masih membuat makanan untuk dibagikan karena rasa syukurnya, alhamdulillah ya Allah. Ya. Ya. Berhubungan dengan ini, ya, Allah menjawab, siapa mereka orang-orang yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Ya. Jadi sedekah itu tidak menunggu harta yang banyak. Kadang-kadang uang kecil kita itu sangat dibutuhkan oleh mereka, walaupun sebenarnya jumlahnya tidak seberapa bagi mereka. Mungkin jumlah yang sedikit yang kita miliki mungkin akan sangat bermanfaat untuk mereka yang saat ini membutuhkan. Jadi tidak harus menunggu hartanya banyak dengan sedekah yang banyak. Kadang-kadang sedekah yang banyak dengan jumlah yang banyak pasti akan juga berpotensi besar untuk kita berlaku sombong pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah. Jadi yang pertama itu, ini ada satu kisah nyata yang luar biasa Pak, yang saya alami. Okay. Waktu itu bapak saya sedang sakit, itu kan udah agak lama ini di rumah sakit, itu kan sudah 1 minggu kurang lebih. Saya masih ingat betul, hari itu adalah hari Jumat. Biasanya saya izin di pondok itu mulai hari Jumat, Sabtu, Ahad, karena biasanya hari Jumat, Sabtu, Ahad itu kegiatan anak-anak sudah longgar. Ya, saya bisa izin. Saya izin, mohon karena mau menjenguk bapak saya yang sedang sakit itu kan. Saya perjalanan pakai motor ke Wonogiri, langsung ke rumah sakit. Okay. Saya masih ingat di pintu masuk rumah sakit itu kan, di situ ada orang yang ya mungkin dikirimkan Allah ini. Menurut saya itu, saya melihat itu kok kasihan banget. Ya, dia minta, ya Pak, saya minta, ya saya lupa kata-katanya seperti apa. Cuman saya lihat beliau itu sepertinya sangat membutuhkan gitu kan. Akhirnya saya ternyuh ya. Ya, saya ingat tentang satu hadis yang disampaikan Rasulullah, karena sedekah itu akan mendahului bala. Ini untuk pengalaman kita semuanya. Jadi kadang-kadang uang yang kita sedekahkan itu tidak seberapa, tapi menyelamatkan besar, begitu besar kehidupan kita, Pak.
Ya, akhirnya saya kasih. Saya langsung mengucapkan, Pak, saya ke sini mau menjenguk bapak saya. Itu sekitar jam 10 di hari Jumat. Mungkin sekitar setengah 11-an. Ya, tolong doakan hari ini bisa dibawa pulang. Padahal saya juga tidak menghubungi kakak saya, begitu juga sebaliknya. Saya tidak tahu. Betul-betul saya tidak mengerti tentang keadaan bapak saya. Cuman terakhir masih dirawat gitu aja. Ya, ada memang keadaan membaik ada. Setelah saya masuk, kakak saya keluar, ngabari saya, panggil saya kan Le gitu kan, membahasakan anaknya. Hari ini nanti pada Jumatan bapak sudah boleh dibawa pulang. Akhirnya saya balik lagi, Pak. Tak cari orangnya, nggak ada. Padahal itu di depan pintu rumah sakit, saya baru masuk, habis itu saya keluar lagi, orangnya nggak ada. Yang tadi maksudnya, tak cari nggak ada. Ya saya cuma mau bilang terima kasih gitu. Sebenarnya tak cari udah nggak ada. Akhirnya saya balik ke sini lagi, Pak. Dari Wonogiri, saya dari sini mungkin sekitar jam setengah 9 pagi ya. Saya memang rencananya mau pulang, cuman sebelum pulang saya pengen nengok dulu di rumah sakit. Barangkali ada sesuatu yang nanti mau dititipkan saya gitu kan. Akhirnya saya mampir tadi. Ya, sampai sana karena nanti pada Jumatan boleh dibawa pulang, saya balik lagi. Ya, ke pondok, saya bawa mobil ya untuk bawa pulang gitu. Akhirnya sampai sana. Ya enggak nyampe, saya Jumatan di Sukarjo, saya Jumatan dulu, lanjut saya kemudian pulang. Alhamdulillah. Ya, ini satu kisah yang luar biasa dan beberapa kali kisah ini saya alami. Ketika mungkin saya menghadapi dengan hati saya yang mungkin sedang banyak masalah gitu kan, pikiran saya yang mungkin kurang tenang, sebenarnya karena masalah kecil, mungkin keluarga kita yang saat ini banyak menghadapi masalah gitu kan, salah satu jalan keluarnya adalah kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan, ya Allah, berikanlah jalan keluar dari semua masalahku ya Allah, hanya Engkau yang bisa memberikan jalan keluar. Saya yakin ya Allah, berikanlah pertolongan. Ya, jadi saya niatnya seperti itu aja. Padahal yang kita keluarkan itu sebenarnya tidak seberapa uangnya itu. Tetapi kebahagiaan yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, betul Pak. Ketika saya melihat ayah saya, alhamdulillah Bapak wis sembuh. Ya, saya ketika masuk ke kamar beliau itu ada suster yang melepas ini sudah selesai ya, beliau sudah tata ya. Akhirnya saya datang, saya salim gitu kan, alhamdulillah bapak wis sembuh tenan, oleh mulih gitu, boleh pulang gitu kan. Ya subhanallah, saya itu meneteskan air mata ya. Ternyata Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong dengan apa yang beliau katakan. Bahkan hadis yang disampaikan oleh beliau semuanya pasti akan terjadi, baik cepat atau lambat. Oke, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Kemudian orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Satu, menafkahkan hartanya di waktu lapang dan sempit. Yang kedua adalah orang yang menahan amarahnya. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa senang memaafkan kesalahan orang lain, bahkan sampai orang tersebut belum sempat meminta maaf dia sudah memaafkan. Biasanya ini dilakukan oleh para kiai, oleh para guru. Senantiasa saya pernah dengan Kiai Miftahul Huda, saya tanya, Kiai, gimana nasihat panjenengan tentang pondok saya? Padahal beliau tak tahu tentang pondok saya, cuman saya minta nasihat aja ya, bagaimana caranya agar santri-santri saya nurut gitu kan, kemudian mereka mudah belajar, dimudahkan dalam menuntut ilmu gitu kan ya. Saya diberikan wasilah, pokok anggar santrimu turu gitu kan, saya disuruh keliling Pak, bacakan mereka surat Al-Fatihah, jangan sampai ada yang tahu, kemudian tiupkan di kepalanya. Itu berlaku untuk anak-anak kita Pak ya, supaya ketika saat
mungkin nasihat yang kita berikan kepada anak kita saat dia bangun, pasti dia akan melawan, tidak akan mendengarkan. Ya, biasanya karakter anak seperti itu. Pas salah dikasih nasihat itu melawan sih. Nanti nerimanya nanti agak-agak terakhir. Nah, ini biar gimana biar mereka mudah mendapatkan nasihat, lebih masuk ketika dikasih nasihat, caranya seperti itu. Bacakan surah Al-Fatihah ya, pelan-pelan saja. Saat mereka sudah tertidur lelap, kemudian tiupkan ke ubun-ubunnya. Satu kali saja. Dengan niat pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jikalau itu kan saat dia bangun tak kasih nasihat. Ini sudah saya praktekkan, Pak. Ini saya punya murid ya, santri duablek, Pak. Wangel pol. Sekarang dia menjadi orang koordinator Qiyamul Lail. Jadi selalu bangun pertama. Saat saya mau bangun, biar saya aja Ustaz. Wah, Masya Allah. Jadi padahal waktu kelas 1, kelas 2 SMP itu kan, dia itu bangun subuh ki mesti telat. Mesti telat kena gebyur saya terus. Ya, saya panggil pelan-pelan, jane kowe ngopo to kok telat. Memang dari dulu saya enggak pernah sholat subuh, Ustaz. Neng omah enggak pernah sholat subuh. Dibangunkan ibu saya sering berbohong kepada orang, tak panggil orang tuanya. Ya. Bapak ibunya juga enggak tahu. Setahu beliau itu kan, setelah dibangunkan itu dia terus sedang segera bangun sholat, ternyata membandang turu meneh gitu kan sampai bangun tidur. Baik, saya teringat nasihat itu saya praktekkan kurang lebih 2 tahun, Pak. Saya jadi ya enggak setiap hari saya naik gitu kan. Kadang-kadang pas saya pulang malam kok sudah sepi gitu kan. Saya iseng-iseng, kadang saya naik ke asrama tak golek isik sing paling nakal dhewe. Ya, nah gitu turune kadang-kadang kita mencari santri yang biasanya rada beling itu kan, turunnya mesti keri dhewe, Pak. Ya, karena saya bisa pastikan wis jam 11 lebih, mesti wis tepar. Dicari ke tempat tidurnya itu enggak ada. Turunnya mesti nenggone kamare orang itu, tak cari. Wah, tidurnya di sini. Ya, mocone Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Tak sebut. Ya, sesuk gampang. Ya, beberapa kali. Cuman saya enggak cuman saya melihat melihat perkembangannya itu. Ternyata nasihat kiai itu luar biasa. Mungkin kita cari hadisnya enggak ada itu. Kalau di dalam ruqyah memang ada, itu bacaan ruqyah yang mungkin bisa mendoakan orang itu saat dia tidak sadar. Ya, itu mudah-mudahan mendapatkan motivasi dari ayat tersebut. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum terakhir kita kajian, masih ada yang ingat, Pak. Terakhir materi kita sunah muakkadah kalau nggak salah dalam sholat, atau sudah masuk rukun sunah muakkadah gitu tinggalnya. Ya, waktu itu saya sampaikan syarat-syarat sah itu kan. Kemudian terakhir ini tentang sholat fardu, sholat sunnah, kemudian syarat-syarat wajibnya sholat. Ya, ada niat beragama Islam, berakal, balik, masuk pada waktunya, termasuk sholat. Ini di kampung kebetulan dekat pondok saya, Pak. Pas puasa itu membuat deg-degan. Bagaimana tidak deg-degan? Oke. Jadi di satu musola itu saya katakan musola karena kecil, gitu kan. Jadi pas adzan subuh pasti selalu pertama, yang lain belum adzan, di situ sudah adzan, Pak. Begitu juga saat berbuka puasa. Lah ini anak-anak ini udah adzan, wah bahaya ini. Padahal kurang 4 sampai 5 menit loh. Jarak yang begitu lumayan lama. Dulu sebelum ditegur sama jamaah-jamaah masjid, takmir-takmir masjid di sekelilingnya, itu bisa sampai 10 menit ke 15 menit. Ya, jadi saat durung 10 menit itu, jadi itu orang tua gitu kan, mungkin karena beliau berangkat ke masjid itu cepet gitu loh. Biasanya orang tua kan, wah iki wis arep manjing maghrib. Saya tuh sering mendapati orang tua gini, Mbah, ini jamnya belum masuk. Kowe ra nginceng sengenge to. Sengenge wis ngelincir. Iki wis wayahe adzan. Hari kadang-kadang
kita ini kalah apa ya? Ya arep ngilike ya berkiwuh karena dia itu lebih tua dari kita, pengalaman beliau justru lebih banyak. Cuman kadang-kadang anjele gini, Pak. Iki jane ono jam. Lah jam nang masjid iki berarti ora kanggo gitu kan. Kadang-kadang beliau adzan tuh lah wong sengenge wis miring kok berarti iki wis waktu zuhur. Rasa nganggo jam wis mesti adzan. Wah, iki zaman dhisik gitu kan. Mungkin pengalaman beliau saat dulu, wah aja ngremehne aku nang kene wis suwe gitu. Kadang-kadang saya gitu. Cuman saya sebenarnya mau mengingatkan dan ini ada jam yang insya Allah jam ini otomatis ya insya Allah benar gitu lah apabila kita pakai alat ini. Jangan beliau kadang-kadang sholat asar ini yang bingung ketika mendung gitu kan. Dan terus saya pernah ngobrol gimana Pak kalau suasananya mendung dan jenengan tidak bisa melihat yo iso ndelok jam toh gitu kan baru dia pakai jam gitu kan ya aneh kan kadang-kadang. Nah ini yang di dekat pondok ini dan speakernya itu Pak nggih jauh sekali jaraknya padahal mungkin sini sampai ini kelurahan Gentan ini wih jauh Pak cuman kan sana kan sepi jadi lapang nggih belakang pondok itu kan sawah-sawah nggih. Jadi yang saya sebutkan itu dari pondok ya kejauhan dik. Itu lampu merah RCTI lah. Ya, nek sini lapang insya Allah kedengeran. Ya, yang Brambang itu loh Pak. Ya Brambang. Jadi pondok ke Brambang ya kadoan ya Pak. Ya 2 kilo lah, 2 kilo. Mungkin jalan 2 kilo. Nah itu tak dengarkan. Nah subuh itu membuat kita hati-hati Pak. Kalau sahur itu Allahu Akbar langsung menang. Wih, kok wis adzan? Soalnya sahurnya berhenti karena hati-hati mendengar adzan. Contoh ini nek buko. Ya, urung wae adzan. Nah, ini bahaya. Ya, yang saya dengarkan sering tak tanya di sebelah situ kan ada masjid besar. Pak ini apa enggak ditegur? Sudah. Beliau orang tua ya seperti itu kan bahaya. Itu kan. Nah, ini termasuk waktu masuknya sholat mending kita iqomah itu sudah masuk gitu loh. Misalnya jamnya sudah masuk kita baru komat tapi komatnya terlambat itu tidak apa-apa daripada naik komat berarti kan sudah masuk adzan gitu. Komat tidak masalah maksudnya adzannya itu loh bahaya apalagi waktu-waktu puasa orang itu pasti mendengar adzan maghrib mbok adzan iki mbuh elek apa piye panggah dirungokne Pak soalnya ndang arep buka nek kedisian kita akan membuat batal orang selama suara kita didengarkan oleh orang itu ya bahaya makanya berhati-hati saat menentukan tiba waktunya sholat. Kemudian yang berikutnya adalah suci dari hadas. Kalau perempuan ya haid dan nifas. Sekarang yang berikutnya adalah tentang syarat sahnya sholat. Ya, yang pertama yaitu adalah suci dari hadas kecil, yaitu hal yang mewajibkan berwudu, suci dari hadas besar, yaitu hal yang mewajibkan mandi besar, dan dari najis baik pada pakaian yang dipakai saat sholat, ya tubuhnya dan tempat sholatnya. Jadi ada 3, ya pakaian yang dia pakai, tubuhnya saat dia mengerjakan sholat, pakaiannya suci, tempat sholatnya suci, tapi tubuhnya tidak suci, ya tidak sah. Ya jelas tahu dari mana? Lah ini namanya syarat sah. Syarat-syarat sebelum kita melaksanakan wudhu. Ya pasti akan ketahuan dengan ketentuan-ketentuan syariat. Orang yang mengambil wudhunya kurang 1 rukun saja, dia membasuh muka, ya membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, dia meninggalkan 1, mengusap kepala, yakin sholatnya tidak sah. Soalnya kita tahu dia melanggar syariat, ya melanggar
syariat, ya, kecuali hal-hal yang disunahkan dalam wudhu. Contoh, ya, tidak berkumur-kumur, tidak masalah, karena Nabi pernah melakukan wudhu ini, ya. Kemudian di dalam kitab apa namanya, Safinatun Najah gitu kan, Pak disebutkan dengan apa namanya ini, membersihkan telinga itu kan, itu ada yang mengatakan itu sunnah, ya. Jadi ini kenapa jeneng ini, ya, telinga ya, mengapa ini membersihkan telinga gitu kan. Nah, yang di apa namanya, rukunkan itu adalah mengusap kepalanya. Cuman dari penjelasan beberapa ulama, ya, bahwa mengusap telinga itu termasuk dari sepasang mengusap kepala gitu kan. Mengusap sebagian kepala, mengusap lagi. Kadang-kadang kepala, nggih, mungkin ada masih yang mengambil air wudhu apa dengan ini ya, keran dihidupkan, epek-epek nggih, plek plek. Nah, ini perlu dipahamkan, kadang-kadang hanya salah pemahaman saja. Wong saya ngusapin nggih ngoten niku Pak Ustadz. Oh, berarti enggak apa-apa, pemahaman beliau gitu. Jadi yang mengusap kepala yang benar, kadang-kadang dulu sudah kita sampaikan, yaitu adalah bermula dari awal apa ini, tumbuhnya rambut ini di depan jidat kita sampai ke tengkuk belakang, kemudian diputar ke depan lagi, baru memasukkan ke telinga. Satu kali saja, ya. Nah, ini penjelasan dari kitab yang saya baca ini, sehingga banyak mereka yang menjelaskan di kitab-kitab yang lain penjelasannya beda. Ya, jelas Pak, namanya fikih itu pasti ada perbedaan. Tetapi hadis yang banyak dipakai, banyak yang dijelaskan oleh para ulama, ya, mengusap kepala ya caranya seperti itu nggih, kurang lebihnya gitu kan. Kemudian ya berikutnya adalah menutup aurat. Ya, syarat sahnya sholat, yaitu ada sahabat itu kan yang buru-buru, dia setelah sholat dia pergi lagi karena tidak mengharapkan istrinya yang di rumah itu terlambat juga melaksanakan sholat. Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Penjelasan ini kadang-kadang diartikan dengan yang baru, padahal bukan. Ya, yang dimaksud dari ayat ini adalah pakailah pakaianmu yang bisa menutup aurat, ya, menutup auratmu, sehingga ketika sholat tidak ada anggota aurat bagi laki-laki ataupun perempuan yang terlihat saat sholat, maka dia tidak sah gitu kan. Lah nek pakaiannya ming satu gitu kan biasanya di masjid disediakan sarung, kadang ada baju koko juga, ya, itu bisa dipakai, dipinjam gitu kan. Kemudian berikutnya menghadap ke kiblat. Nah, ini bukan syarat mutlak ya. Bagi orang yang kebingungan arah, kemarin Pak Lek saya, kita ke Magelang sudah saya bilang, Pak Lek, rumahnya ini menghadap utara, ya. Nek mengke sholat rumahnya ini menghadap utara. Cuman saya nggak bilang kiblatnya sana, ngoten nggak. Cuman saya bilang kalau saya ke situ memang sudah sering. Rumahnya karena nggak teratur, Pak. Kalau di sini kan teratur ya. Melihat masjid, oh tahu berarti kiblatnya sana. Ini karena itu jauh dari masjid juga, rumahnya nggak teratur tempatnya, itu ada yang di sini, ada yang di sini, jadi nggak, gangnya itu kecil-kecil belok-belok, bingung. Karena dia perjalanan malam tidur. Karena saya sering ke situ nyetir kan, nggak hafal. Dulu awal-awal saya ke situ bingung, balik. Ini rumah ini menghadap utara. Nah, ini maksud saya dia biar nggak bingung, ku nek sholat berarti marepe rono kan gitu, ya. Sehingga ya gimana cara menegurnya Pak, coba. Jadi setelah kita beritahu gitu, langsung melaksanakan sholat isya itu kan, menghadapi timur, masa iya kekel,
iki tak elekne saiki, engkau mesti batal. Nah, ini gimana ini menurut jenengan? Ya, kita ingatkan setelah selesai. Pak Le, ini jenengan mau sholatnya ngarep nget, wah rumah saku ngulon. Ya, karena ketika dia kebingungan arah, kita pun siapapun tidak bisa melihat arah. Kalau di hutan mungkin bisa menggunakan matahari. Ya, kalau yang paham tentang alam biasanya bisa pakai aliran air, bisa memakai dengan bekas potongan apa ini? Bekas potongan pohon itu biasanya bisa melihat arah dari situ. Yang kebingungan arah, ya wis hadapkanlah menurut keyakinanmu. Jadi ini tidak menjadi syarat mutlak ya. Melihat keadaan orang tertentu, gitu kan. Baik, ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di pekan yang akan datang kita bisa melanjutkan tentang pembahasan kita fikih-fikih sholat yang insya Allah akan kita urutkan sampai menyelesaikan kitab Minhajul Muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.